Sebelumnya, tabe selamat lingkungan nalatai, salam sahuyut karenda malempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Aceh Nasera dengan NIM 24223. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan learning journal tentang asesmen dan evaluasi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara singkat dan juga jelas mengenai konsep-konsep penting yang berkaitan dengan asesmen, tes, penilaian, hingga evaluasi pendidikan. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari asesmen. Nah teman-teman, asesmen adalah sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengolah informasi tentang hasil belajar peserta didik yang berguna untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu telah tercapai. Nah, asesmen sendiri tidak hanya berfokus pada nilai akhir, tetapi juga pada proses belajar siswa. Adapun prinsip dari asesmen ada beberapa, yakni yang pertama ada objektif, di mana asesmen itu berdasarkan kriteria yang jelas. Yang kedua adalah tidak merugikan peserta didik tertentu. Yang ketiga adalah transparan, di mana prosedur dan kriteria diketahui oleh siswa. Selanjutnya ada berkelanjutan, di mana dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, lalu selanjutnya ada edukatif, yang memberikan umpan balik untuk perbaikan belajar. Selanjutnya ada fungsi dari asesmen. Yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Yang kedua adalah memberikan umpan balik bagi guru dan siswa. Yang ketiga adalah dasar untuk menentukan tindak lanjut dari pembelajaran. Nah, selanjutnya ada tujuan asesmen. Nah, adapun tujuan dari asesmen, yang pertama adalah mengukur ketercapaiannya tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah mengidentifikasi kesulitan yang dialami siswa selama belajar. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran itu sendiri. Berikutnya adalah langkah strategi asesmen. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada menentukan teknik dan instrumen daripada asesmen itu sendiri. Selanjutnya ialah melaksanakan asesmen. Lalu selanjutnya mengolah dan menganalisis hasil dan memberikan umpan balik juga tindak lanjut. Untuk materi yang kedua yaitu pengertian tes, pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Nah, tes adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, biasanya tes ini berbentuk soal. Nah, selanjutnya adalah pengukuran, di mana pengukuran adalah proses pemberian angka terhadap hasil tes berdasarkan aturan-aturan tertentu. Selanjutnya ada penilaian, di mana penilaian adalah proses menafsirkan hasil pengukuran untuk mengetahui tingkat ketercapaian belajar siswa. Selanjutnya ada evaluasi, di mana evaluasi adalah proses yang lebih luas untuk mengambil keputusan tentang keberhasilan program pembelajaran secara keseluruhan. Nah, jadi tes merupakan bagian dari pengukuran yang dimana hasilnya dinilai, lalu dievaluasi untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya adalah prosedur evaluasi pendidikan di sekolah dasar. Adapun prosedur evaluasi di sekolah dasar itu meliputi yang pertama ada perencanaan evaluasi yang dimana menentukan tujuan terlebih dahulu, lalu aspek yang dinilai dan teknik yang digunakan. Selanjutnya adalah penyusunan instrumen, di mana membuat soal atau alat penilaian sesuai indikator pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya adalah pelaksanaan evaluasi, di mana melaksanakan tes atau penilaian sesuai jadwal. Nah, selanjutnya ialah pengolahan hasil, di mana melakukan mengoreksi, memberikan skor, dan menganalisis hasil belajar peserta didik. Selanjutnya adalah pelaporan dan tindak lanjut. Menyampaikan hasil kepada siswa dan orang tua, serta memberikan perbaikan atau pengayaan. Nah, sekian video penyampaian learning journal saya yang membahas mengenai beberapa materi tadi.
Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan atau penjelasan saya. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.